Gus Yahya, ya ini PBNU semuanya, bukan aja Gus Yahya. Menurut saya, nah, kalau pendapat Ustaz itu pribadi, bukan lembaga Ustaz itu bukan pribadi. Tambang dikembalikan ke pemerintah. Yang tadinya menjadi barokah, ternyata menjadi kres, menjadi kutukan laknat. Seperti yang terjadi di Bolivia, Venezuela. Kalau Islam jadi komut, ketum jadi dirut, itu nggak benar itu, nggak benar, nggak benar. Sudah tertutup, juga sulit dihubungi, kata beberapa pengurus cabang atau wilayah. Bahkan ada ketua lembaga yang ingin ketemu Gus Yahya juga gagal ketemu, yaitu kurang turun ke bawah Gus Yahya. Sehingga komunikasi antara masyarakat bawah dengan ketua umum agak buntu, tidak lancar. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Saya ingin mengkritik Gus Yahya, ya jajaran Tanfidiyah secara umum. Saya sih nggak akan masuk ke detail, nggak. Mohon maaf sebelumnya. Pertama, terkesan PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya eksklusif, tertutup. Padahal kita tahu Gus Dur, Pak Hashim Muzadi, ya saya sendiri sangat terbuka. Dari jenderal bintang 4 sampai tukang sapu mau menghadap saya, silahkan. Sampai pulang rata-rata saya jam 10 malam baru pulang. Ya gitu. Ya ini Yusewu nih, monggo. Ini sih unek-unek saya ini. Kemudian sudah tertutup, juga sulit dihubungi, kata beberapa pengurus cabang atau wilayah. Bahkan ada ketua lembaga yang ingin ketemu Gus Yahya juga gagal ketemu, yaitu LTM Mansur Syairozi, sampai keluar dari mengantar jabatan dari ketua LTM PBNU. Ya ini kritik umum Gus. Yang kedua, tentang kurang turun ke bawah Gus Yahya. Sehingga komunikasi antara masyarakat bawah dengan ketua umum agak buntu, tidak lancar. Atau minimal ketua umum menugaskan siapa yang selalu menghadiri acara-acara yang berbobot, haul-haul, akhir sana, imtihan, itu harus ketua umum datang atau mengatasnamakan PBNU. Itu sangat penting sekali. Ya pengalaman saya 10 tahun. Yang ketiga, Gus Yahya, ya ini PBNU semuanya, bukan aja Gus Yahya. Menurut saya, nah, kalau pendapat Ustaz itu pribadi, bukan lembaga Ustaz itu bukan pribadi. Tambang dikembalikan ke pemerintah. Yang tadinya menjadi barokah, ternyata menjadi kres, menjadi kutukan laknat. Seperti yang terjadi di Bolivia, Venezuela, Nigeria. Dengan adanya tambang perang saudara. Antar suku, antar politik, antar gara-gara tambang. Nigeria, Bolivia, dan Venezuela. Nah, juga bertentangan dengan keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Pertanyaan, bagaimana hukum melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal, tetapi membahayakan lingkungan? Jawabnya, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Pertanyaan, bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam? Jawabnya, pemberian izin eksplorasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Ini keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Dasarnya, sekarang dasarnya. Pengambilan dari Tafsir Razi. Ayat, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس والقتل وقطع الأعضاء والمال. Kalau sudah wala tufsidu keseluruhan semuanya, baik nyawa maupun yang lain-lain. Hadhil ayatu tadullu ala anna al-asla fil mudar al-hurmah wal mana' ala al-itlaq.
Kalau tidak ada madarat, haram al-itlaq. Idza thabata hadza fa naqul in wajadna nassan khassan dalla ala jawazil iqdam ala ba'd al-mudar fa qadayna bih. Lakin wa illa baqiya ala tahrim alladhi dalla alaihi hadha an-nass. Kemudian Syekh Wahbah Sukhaili dalam Al-Misal itu tarattubu dhari' a'zam min al-maslahah idza ista'mal insan haqqahu biqasdi tahqiqil maslahah al-mashru'ah minhu walakin tarattaba ala fi'lihi dararun yusibu ghairahu a'zam min al-maslahah al-maqsud minhu aw yusawiha muni'a min dhalika saddan lidhara'i'. Jadi haram saun kana ad-darar al-waqi' amman yusibul jama'ah aw khassan bi syakhsin aw ashkhas. Jadi setiap ada sesuatu yang nak mendatangkan madhar sekecil apapun walaupun masih dugaan baik itu mengenai jamaah atau pribadi haram hukumnya. Saya umum saja nasihatnya ini hasil Bahthul Masyaih Muktamar. Dari menurut saya pribadi kembalikan jadi ketua umum PBNU 10 tahun, jalan tuh tanpa tambang. Lancar tanpa tambang. Bisa bayar tanah di belakang PBNU 11 miliar. Bisa membantu bangun masjid di Brussels 6 miliar. Bisa membantu TKW yang akan dipancung orang Majalengka 1,5 miliar. Walhasil beberapa hal yang bisa saya bantu. Ya cari sana cari sini lah. Walhasil tanpa tambang bisa jalan tuh. Ya, kemudian rangkap ini jabatan. Nyun sewu saya. Rois Am jadi komut, ketum jadi dirut. Itu nggak benar itu. Nggak benar. Bikinlah orang apa perusahaan yang di situ PBNU ikut campur. Tinggal tahu setorannya aja gitu. Owner, kita ini owner. Ini enggak. Komutnya Rois Am. Sahamnya sekian persen. Dirutnya ketua umum. Sahamnya sekian persen. Nanti dapat sekian. Indonesia unggih. Saya sebagai pribadi mustasyar nggak setuju. Itu jelas rangkap jabatan yang melanggar hukum dan melanggar etika lah, melanggar etika.